Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, sebelum Anda menonton video ini, kami sarankan agar Anda menonton video kami sebelumnya yang berjudul Perbedaan Iblis, Setan, dan Jin, agar Anda tidak salah paham dengan video ini. Linknya sudah kami sediakan pada pojok kanan atas. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa iblis adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi ketangguhan untuk menyesatkan umat manusia sampai hari kiamat. Iblis dan keturunannya akan senantiasa mengganggu dan menjerumuskan setiap umat manusia agar terjerumus dalam perbuatan dosa dan menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun memiliki peran yang sama, yakni menggunakan tipu dayanya untuk menyesatkan umat manusia, ternyata iblis dan keturunannya memiliki nama dan tugas masing-masing yang berbeda dalam menggoda manusia. Lalu siapa sajakah nama-nama keturunan iblis? Ini dia ulasannya. Tonton terus video ini hingga selesai agar tidak salah paham. Tapi sebelum lanjutin videonya, bagi kamu yang belum, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan follow fanpage kami di Facebook agar kamu dapat video bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Azazil. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dahulu iblis namanya adalah Azazil. Dia termaksud dari malaikat-malaikat yang paling mulia yang memiliki 4 sayap. Kemudian dia durhaka setelah itu. Dan Imam As-Suyuti berkata di dalam kitabnya yang berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran yang artinya, di dalam Al-Quran terdapat nama-nama jin dan bapak mereka iblis, dan adapun namanya yang pertama adalah Azazil. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata di dalam kitab Fathul Bari yang artinya, dari nama-nama iblis adalah Haris dan Hikam, dan kunyahnya adalah Abu Murrah. Akan tetapi nama Haris untuk setan tidaklah benar, karena ada hadis sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, dan nama yang paling jujur adalah Haris dan Himam, dan nama yang paling buruk adalah Harb dan Murrah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Bukhari. Wiswas atau Zulwaswas. Ini adalah nama dari nama-nama setan berdasarkan pendapat jumhur ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Muqatil, dan Qatadah ketika menafsirkan surat An-Nas ayat keempat, Min syarril waswasil khannas. Azab bin Asyab. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Ka'ab bin Malik berkata yang artinya, ketika kami berbaiat kepada Rasulullah SAW, setan berteriak dari puncak bukit dengan suara yang sangat jauh yang aku sama sekali belum mendengarnya. Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ini adalah azab al-aqabah. Ini adalah Ibnu Asyab. Engkau mendengarnya wahai musuh Allah. Hadis riwayat Ahmad. Khanzab. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Utsman bin Abi Al-As mendatangi Nabi SAW. Maka dia berkata yang artinya, ya Rasulullah, aku sering diganggu setan dalam sholat sehingga bacaanku menjadi kacau karenanya. Bagaimana itu? Maka bersabda Rasulullah SAW yang artinya, yang demikian itu memang gangguan setan yang dinamakan khanzab. Karena itu bila engkau diganggunya, maka segeralah mohon perlindungan kepada Allah dari godaannya. Sesudah itu, meludahlah ke sebelah kirimu 3 kali. Kata Utsman, setelah kulakukan yang demikian, maka dengan izin Allah, godaan seperti itu pun hilang. Walhan. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab dari Nabi SAW bersabda yang artinya, ketika berwudu ada setan yang mengganggu, ia disebut dengan walhan, maka berhati-hatilah kepadanya. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Hasan Al-Basri, dia berkata yang artinya, setan wudu disebut dengan walhan, dan riwayat ini sahih dari Hasan Al-Basri.
Al-Ajda. Di dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata yang artinya, engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Al-Ajda adalah setan. Ghilan atau ghul. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, juga diriwayatkan oleh Abdul Razak, An-Nasai, dan Tobroni dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila ghilan menakut-nakuti kalian, maka serulah azan. Nama ini dikuatkan hadis dari Muslim dalam sahihnya dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak ada penyakit yang menular secara sendirian, tidak ada pengaruh atau tanda bahaya karena suara burung, dan tidak ada ghul atau hantu. Khubus dan khaba'is. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW apabila masuk ke tempat buang hajat, beliau mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, yang artinya, ya Allah, aku berlindung dari khubus, setan laki-laki, dan khaba'is, setan perempuan. Dasim. Dia adalah jin yang ada di dalam rumah. Kebiasaannya antara lain turut masuk dengan orang yang masuk rumah tanpa menyebut nama Allah dan mengucapkan salam, sehingga ketika seseorang masuk ke dalam rumah tanpa menyebutkan nama Allah, maka setan ini turut masuk dan terlibat dalam segala aktivitas di dalamnya, seperti makan, minum, tidur, dan bahkan Dasim juga bisa ikut berperan ketika sepasang suami istri sedang berhubungan badan. Nah, saudara seiman, itulah beberapa nama anak keturunan iblis beserta tugas-tugasnya. Iblis ini akan senantiasa menghiasi perbuatan maksiat agar terlihat indah, sehingga menggoda manusia agar terjerumus ke dalam siksa api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dari godaan setan yang terkutuk. Wallahu a'lam bishawab. Saudara seiman, mari bagikan video ini ke semua sosial media kalian, karena sabda Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.